Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, hari ini Ibu akan melanjutkan materi di pertemuan yang lalu, yaitu tentang sudut dan garis. Sudut adalah pertemuan dua sinar yang berhimpitan pada satu titik. Sinar pada sudut ini digambarkan berupa garis lurus yang di ujung-ujungnya, salah satu ujungnya diberi dengan tanda panah dan salah satu pangkal ujungnya diberi dengan tanda titik. Ini sesuai dengan penjelasan Ibu di minggu lalu ya, yang ketika dia hanya garis saja berarti kedua ujungnya itu hanya garis saja dengan tanda titik, sedangkan sinar garis itu salah satu sisi ujungnya dengan tanda panah dan salah satu sisi ujungnya dengan tanda titik ya. Bisa kalian lihat lagi dari penjelasan Ibu yang di pertemuan kemarin. Sekarang kita masuk ke unsur-unsur sudut. Di dalam sebuah sudut terdapat unsur-unsur atau penyusun-penyusun dari sebuah sudut, di mana di sini ada bagian-bagian sudut. Yang pertama, tadi kan sudut itu adalah pertemuan dua sinar yang berhimpit di satu titik. Nah, gambar sudutnya bisa kalian lihat pada gambar ini. Di sini unsur-unsurnya itu ada kaki sudut, ada titik sudut, ada daerah sudut. Nah, kaki sudut itu sendiri dia adalah garis sinar ya, tadi dua garis sinar yang bertemu di satu titik. Nah, satu titiknya itu pada gambar ini disebut dengan titik B ya. Dua sinarnya itu ada sinar garis A dan ada sinar garis C ya, yang ketika sudah menjadi sebuah sudut dia disebut sebagai kaki sudut. Nah, kemudian di dalamnya itu terbentuk ya, ada yang namanya daerah sudut. Nah, daerah sudut pada gambar ini adalah daerah yang diarsir. Pada sudut itu sendiri yang biasanya nanti akan kita cari adalah bukan panjang kaki sudutnya, tetapi adalah berapa derajat daerah sudutnya, karena satuan sudut itu adalah derajat ya. Satuan sudut adalah derajat. Di mana daerah derajatnya itu, yaitu berada di daerah sudut. Berapa derajat sih dari sudut ini, apa 90 derajat atau 30 derajat atau 180 derajat, itu nanti sudut juga akan dibagi menjadi beberapa macam jenis sudut. Sebelum kita masuk ke dalam satuan sudut, kita harus tahu dulu bagaimana cara untuk menuliskan nama dari sebuah sudut. Dari gambar sudut ABC ini, kita dapat memberi nama sudut ABC atau sudut CBA. Kenapa bisa ada dua nama, bisa sudut ABC atau dua sudut CBA? Yang penting intinya adalah titik sudutnya itu berada di tengah. Berarti gambar ini bisa kita beri nama menggunakan 3 huruf ataupun bisa kita beri nama hanya dengan 1 huruf. Kalau kita beri nama dengan 3 huruf, maka sudut ini bisa diberi nama dengan sudut ABC atau sudut CBA ya, dengan titik sudutnya berada di tengah. Dari ketiga huruf tersebut, titik sudutnya berada di tengah, yaitu huruf B-nya ada di tengah. Makanya tadi A, B, C, B-nya di tengah kan, atau C, B, A. Sedangkan jika sudut ini kita beri nama hanya dengan 1 huruf, berarti sudut ini diberi nama dengan sudut B, yaitu titik sudutnya saja yang kita sebut. Jadi kalau nanti ada sebuah gambar titik sudutnya itu hanya misalnya KLM, titik sudutnya itu L, berarti kalian bisa menamakan titik sudut L saja, atau lebih mudahnya nanti Ibu berikan gambar yang baru. Nah, contohnya seperti ini ya. Contohnya seperti ini ada gambar
sudut AOB, atau juga bisa kita beri nama sudut BOA, itu jika menggunakan 3 huruf, dan jika menggunakan 1 huruf maka gambar ini adalah sudut O karena titik sudutnya diberi titik O. Satuan sudut adalah derajat, dilambangkan dengan lingkaran kecil di atas, dimana di sini untuk konversinya 1 derajat itu sama dengan 60 menit, atau ditulis dengan 1 derajat sama dengan 60 menitnya itu dilambangkan dengan tanda petik 1 ya, tanda petik 1 atau tanda kutip 1 di atas. Sedangkan untuk 1 menit itu berarti dia mewakili untuk 60 detik, dan ditulisnya angka 1 dengan petik 1 sama dengan 60 detik. Nah, detik itu dilambangkan dengan petik 2 ya. Notasi sudut bisa kalian lihat di gambar ini sekilas seperti notasi untuk kurang dari ya, tapi berbedanya dia ini posisi bawahnya itu horizontal dan yang sisi atasnya itu miring ya. Di sini contohnya pada gambarnya itu dia bisa diberi nama sudut menggunakan notasinya atau lambangnya KLM jika menggunakan 3 huruf ya, dengan huruf L-nya di tengah yang awalnya KLM atau juga menjadi MLK ya, tinggal dibalik itu jika menggunakan 3 huruf, tapi jika menggunakan 1 huruf dia hanya langsung titik sudutnya yang kita tulis ya, jadi sudut L, dengan di depannya itu menggunakan notasi sudutnya atau lambang sudutnya, kemudian langsung diikuti dengan huruf L. Satu juga yang harus kalian ingat, untuk penulisan nama sudut dia harus menggunakan huruf kapital. Ingat sekali lagi, penulisan nama sudut harus menggunakan huruf kapital.